Hati-hati, mau panik. Panik. Jatuh tak ngomong, Mas. Stop dulu aja. Stop. Tiba-tiba Mas Diki dalam perjalanan kerasukan nih. Minga. Iya, manusia. Ini nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa. Yang tadi malam itu loh. Nggak apa-apa maksudnya. Gitu. Yaudah saya. Ada apa Minga tiba-tiba masuk? Maafkan saya sebelumnya. Bukan maksud saya untuk mengganggu perjalanan kalian. Sebenarnya, apa tujuan kalian datang ke sini lagi? Misi saya kan belum selesainya. Ya memang kemarin saya sudah bisa membuktikan kepadamu tentang prasasti itu. Itu baru di tahap awal. Saya belum bisa bertemu dengan Raja, Jagat Reksa, dan Gandarjaya. Misi saya selanjutnya adalah mendamaikan di antara perang saudara itu. Ya, harapan saya, misi saya bisa bertemu dengan raja itu dan menengahi atas semua kesalahpahaman dan pemalsuan prasasti yang kau jaga kemarin itu. Apakah kalian sudah benar-benar yakin untuk menghadapinya? Yang pertama, saya merasa prasasti Andumwaris itu sudah ada ikut campur tangan oleh makhluk gaib. Maka dari itu, saya kepengen siapa sebenarnya pelaku di balik prasasti Andumwaris itu. Dia terlalu kuat. Saya sendiri saja sudah dicap sebagai pengkhianat. Lebih baik urungkan saja niat kalian. Kau berarti sudah tahu siapa di balik dalang pemalsuan prasasti Andumwaris itu? Saya belum mengetahuinya. Tetapi dua kerajaan itu sangatlah kuat. Gandarjaya dan Jagat Reksa. Saya tidak yakin kalian bisa mengalahkannya. Kami tidak bermaksud untuk mengalahkan, kita menengahkan. Hanya menengahi saja. Untuk mengalahkannya. Dan saya juga tidak yakin kedua kerajaan tersebut dapat mempercayai kalian. Ya harusnya ya Mas, dengan terbuktinya prasasti Andumwaris itu kan justru malah mereka bertanya kepada kita harusnya. Tetapi kenyataannya apa? Saya sendiri sudah dicap sebagai pengkhianat. Terus kau diusir dari sana? Ya, tentu. Berarti kemarin yang penyerangan itu adalah penyerangan ketidakterimaan atas hal itu ya. Saya melihat kalian. Saya ingin bertanya sesuatu. Silahkan. Setelah kejadian itu, di dalam hidup saya bertanya-tanya, tujuan hidup saya itu apa? Kebaikan apa yang harus saya lakukan? Sedangkan prasasti yang saya pegang dan saya yakini kebaikan-kebaikannya, tetapi kenyataannya itu salah. Prasastimu itu tidak salah, hanya saja dipalsukan. Iya, yang asli itu baik ya acaranya ya. Baik acaranya kalau nggak dipalsukan. Kalau kamu bertanya tentang tujuan hidup kita ya kembali ketiga. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan mau kemana kita akan kembali. Itu dijawab oleh bab 3 yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada walaupun kita tidak bisa melihat. Oh, yang mengatakan seperti itu kan? Ada, menghidupi seperti air. Itu bab 4.
lipat ya. Ya, Mengayomi seperti itu. seperti udara dan menyinari seperti cahaya. Intinya kayak gitulah kalimatnya. Tapi setelah saya melihat Kisanak, saya semakin yakin bahwa prasasti yang Kisanak pegang, Pedoman maksudnya. ya, Bahasa saya itu pedoman, bukan prasasti. apakah pedoman Kisanak? Pedoman saya Al-Quran dan Al-Hadis. Bolehkah saya mempelajarinya? Oh, tentu. Tapi tidak langsung begitu saja untuk mempelajari. Kamu harus melewati tahap di mana kau harus masuk ke dalam agama Islam dulu. Saya yakin setelah melihat kalian, pedoman kalian adalah yang terbaik. Pedoman saya mengajarkan tentang kehidupan yang baik dan benar. Bahkan kejadian yang belum kita alami sudah tercatat jelas. Seperti surga dan neraka. Dan kejadian dahulu kala itu ada, secara semua ada di situ. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa sampai saat ini memalsukan, walaupun itu hanya satu ayat. Di mana saya bisa belajar? Kalau kamu benar-benar mau belajar, nanti saya kasih tahu jalan. Tapi kamu harus yakinkan diri. Itu bagus. Siapa itu? Argakara. Argakara. Argakara kayak apa itu, Mas? Oh, yang pegang cambuk. Silakan masuk Argakara, buka. Biar kan dia berinteraksi lebih gampang. Bismillah. Wan. Allah. Bukan masuk ke saya, bukan masuk ke saya. Mingar, kenapa kau tak bilang kau menemui manusia ini? Kamu sudah saya cari. Sebelumnya saya mau bertanya sama Mas Mingar. Apa sih bilangnya? Mingar. Ini Argakara termasuk dari pihaknya Mas Mingar atau pihak yang mengecap Mas Mingar itu pengkhianat? Tidak, Argakara ini mengikuti saya. Berarti setelah kejadian itu kamu dicap pengkhianat dan kamu ini sekarang selalu dikejar-kejar dan dimusuhi. Ya, Ribet jadinya ya. Bahkan yang awalnya dia mati-matian menjaga malah sekarang dihinakan itu kan. Memegang suatu kebenaran itu tidak mudah dan gampang. Tapi kalau kau percaya, nanti kau akan ditolong oleh Tuhan, yaitu Sang Pencipta. Walaupun kau tak bisa melihatnya, tapi kau akan merasakan Kehadirannya. kehadirannya. Kemarin loh, nomor 4 itu kamu membacakan dengan baik dan benar kok. Cuman memang benar. Tuhan itu memang ada. Iya, Dan pastinya akan menolong kita. ya, kamu sudah mengetahui hukum itu. Cuma Tuhanmu itu siapa kemarin yang diajarkan? Saya belum mengetahuinya. Saya hanya meyakininya Ya bagus. dan menjalankan kebaikan-kebaikannya seperti yang ada di prasasti itu. Argakara. Argakara, kau yakin ikut dengan Mingar? Saya selalu mengikutinya. Tapi manusia, saya malu ketemu sama kalian. Atas apa yang saya perbuat, khususnya padamu.
tidak masalah. Tak usah perlu malu. Sudah saya katakan, kita itu berdampingan. Kalau memang ada yang salah, ayo kita rangkul, kita benarkan, kita luruskan. Jangan malah dihina, jangan diinjak-injak. Ya, kita Tapi saya sudah keterlaluan. Saya sudah membuat lumpuh. saya lupakan itu. Apakah dengan kesalahanku kamu maafkanku? Tentunya jauh-jauh sebelum kau meminta maaf kepadaku, saya sudah memaafkanmu dan saya berdoa semoga kau menjadi bagian dari agama yang selama ini saya pegang. Saya juga meminta maaf atas kelakuan saya pada kalian semua. Lagi pula kan kesalahan itu memang didasari kesalahpahaman ya Mas. Kita juga Sinau, belajar bareng-bareng lah. sinau Pak. Yang kedua manusia, Baik, silakan. saya sudah menjelek-jelekkan kalian. Bahkan saya tidak mau mendengarkan apa yang kalian ucapkan. Saya selalu memegang pedoman prasasti itu sebelum saya tahu bahwasanya prasasti itu ada yang memasukkan. Saya bersama Mima. Apakah kamu sudah mengatakan kita mau kemana, hidup kita mau apa? Dengar, saya sudah mengatakannya. Kembali ke jalan yang benar. Tak usah ragu, tak usah kau bimbang. Saudara-saudaraku, walaupun kita beda makhluk, sebesar apapun dosa, percayalah pengampunannya itu jauh lebih besar. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Tak usah pernah ragu. Kalau kau mau menjalankan agama yang benar, saya mempunyai salah satu saudara, sahabat dari bangsa kalian yang mungkin bisa nanti membimbingmu dalam menjalankan agama ini. Apakah atas semua kesalahan-kesalahan saya, Saya saya siap untuk mengabdi, bahkan berguru pada kalian. Bahkan jika untuk menyembahmu saya boleh, saya akan sembah. Benar yang dikatakan Mima. sudah saya katakan, saya sama sepertimu, makhluk biasa. Saya juga Ciptaan. punya Tuhan. Dan kalau kamu mau belajar dengan saya, akan menguras energimu yang lebih banyak, karena kita itu sudah beda makhluk. Maka saya sarankan bahwasanya saya punya sahabat, saya mempunyai saudara dari bangsa kalian yang bisa nanti kau bisa belajar dengan beliau-beliau. Jangankan kamu, makhluk-makhluk yang ya saya katakan kamu itu makhluk-makhluk yang hebat, makhluk yang kuat. Ya memang memiliki basic Iya. suka dengan kebenaran ya, bukan. Bahkan kemarin ada makhluk tuyul. Mungkin kau mandang tuyul itu adalah sebelah mata. Dia mau belajar di sana, dan sekarang saya belum tahu kabarnya ya. Belum sudah Dia lama. masih belajar di sana. Kalau kau mau di sana, nanti saya panggilkan tuyul itu untuk menjemput kamu menuju ke sana. Apakah di sana mau menerima? Pasti terima. Saya makhluk yang kotor. Saya telah meyakini prasasti, pedoman yang salah. Cukup, Nina. Tak usah kau sebut-sebut lagi prasasti itu. Pasti Baik, diterima. Antakara.
pasti betul. Sebenarnya ilmu apa yang kalian pakai sehingga kalian bisa setegar ini menghadapi cacian dari saya, hantaman dari saya. Bahkan kalian bisa memaafkan saya dengan semudah itu. Bahkan saya menyerang pada kalian, tapi kalian tidak membalas saya. Itu yang bernama ikhlas, menerima. Nanti kamu akan diajarkan tentang arti ikhlas itu. Kalimatnya memang pendek, tapi menjalankan itu perlu proses belajar yang lama. Ikhlas ya. Ikhlas. Baiklah, jika memang diperbolehkan, saya ingin mempelajarinya. Saya ingin meyakini diri saya sendiri agar tujuan hidup saya lebih baik. Ingat, jika kita mengikuti, lantas bagaimana dengan yang lain? Sedangkan kita hanya berdua. Apakah kamu mampu ketika nanti ketemu dengan bangsa kita sendiri dengan keadaan yang seperti ini? Kita hadapi. Bagaimana manusia? Aman. Nah, Tempat yang kau akan tuju, insya Allah itu aman dari gangguan hal-hal seperti itu. Jangankan yang mengganggumu akan menembus ke sana, melihat keberadaanmu saja itu belum tentu bisa. Wah, sebelumnya saya mau bertanya dulu. Berarti memang benar-benar yang ingin berubah itu hanya 2 saja, dan yang lainnya justru malah membenci kami termasuknya. Ya, tentu. Walaupun kami sudah berusaha membuktikan tentang kebenaran prasasti itu, tapi justru mereka mengecap kamilah yang Salah, Wan. salah ya. Mereka masih memegang teguh prasasti. Karena pedoman mereka prasasti andung waris. dan Bahkan setelah kami tunjukkan yang asli, mereka tetap menyangkal gitu. Tentu. sudah dicap sebagai pengkhianat. Dia sudah lama memegang. Bahkan saya sendiri. Saya akui. Sebelum saya tahu bahwasanya prasasti itu palsu. Mungkin sebelumnya kalian bertemu dengan saya terlalu beringas. Itulah bentuk saya menjaga prasasti itu. Oh iya, mudah. Jadi memang mereka benar-benar Itulah mempertahankannya. Mereka dengan keyakinan mereka memegang prasasti itu. Kalian bisa bayangkan. Iya. Apakah kau benar-benar bersedia? Apakah benar-benar ikhlas, murni dari keinginan dirimu sendiri untuk ikut bersama kamu? Saya tanyakan dulu. Saya benar-benar tulus karena saya sedang mencari tujuan hidup saya. Setelah mendengar kebenaran dari prasasti andung waris yang dulu saya pegang dengan sangat kuat, dan saya yakini kebenarannya, tetapi itu adalah kepalsuan. Sudah dengar. Sabar. Sudah saya katakan sabar, kamu harus sabar. Ya, akan saya panggilkan. Teman-teman. Sabar. Cuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu Ucup lagi, Mas. Apa makhluk seperti ini bisa mengajari saya? Bukan, ini adalah salah satu yang belajar di sana. Kau jangan meragukan ini. Kayaknya, Mas. Gimana kabarnya, Cuk? Apik. Pinter aku. Wah, alhamdulillah lah pinter ya. Ayo apa mani jana? Lagi ngapa, Cuk? Tadi lagi ngapain? Ngecil ya. Oke. Gimana kabarnya Tenggolok? Manut itu. Manut. Tenggolok. Iya. Bukan tenggolo, Mas. Hai manusia, yang benar saja. Kubayana. Bayana. Kubayana. Boleh takut. Boleh takut. Gimana? Sekarang jadi muridnya, Cup. Senternya mana lagi, Om? Kamu memanggil Ya. Namanya Ucup. Utop ya top. Kenalan, Cup. yang benar saja. Dan tadi ketua. Dia Itu menjadi pengikut. guru saya, bahkan menjadi guru minat. Saya tidak yakin. Enggak. Eh, Cuk, kamu bilang jangan jadi guru. Ucup. Aku ketua. Ya, Ketua. Ini murid yang paling tua di sana. Oh. Nanti kamu bisa. Kepelo. Halo. Salaman dulu, kenalan. Kenalan, Cup. Utop. Utop. Tarik. Disuruh saya. Salaman lah, nggak apa-apa. Itu pegang pecut, Cup. Kamu jangan main-main. Olah wali olah. Apa? Semuanya seperti ini. Tidak. Tidak. Dari golongan. Ini termasuk ya kau lihat sendiri lah. Kalau ada. Jelas kalau ada apa? Jangan gitu, Cup. Kamu Tahu foto itu ku. Yuk, kamu mau Kalau tahu. gelut-gelut. Utop ya. Inilah Ucup, Mas. Kamu ini jadi ketua nggak boleh. Iya. Kalau tahu ada kalau galak kalau terpercaya. Kata siapa? Untuk mencari tujuan hidup saya. Sudah saya habisi makhluk ini. Wajib apa? Wajib lawan tiga. Kenapa harus lawan Mas Kanang, gak lawan kamu? Kau kan ketua kan? Oke. Politiknya ketua kia. Itu ketua di titik. Apa itu, Mas? Ingat tujuan kita. Kita mencari Saya tahan. kebenaran yang sejati. Tahan lagi kia. Kau nggak ada tuan. Tuan apa tu? Tuan apa? Kakak. Bisik-bisik. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu nih. Ucup bicara. Kalau lagi kia nantang gelut kalau leo. Itu pegang bendo loh. Satu pegang pecut. Iya ku. Kenapa gelut kalau? Harusnya gimana? Kia. Betul kata. Apa itu? Betul kata. Menghitung kacang. Apakah itu bagian dari ajaranmu? Itu adalah bernama zikir, mengingat nama Tuhan. Bang, itu Nanti ya ada yang seperti itu juga. Contohkan, Cuk, yang benar. Ngomongnya apa? Yang jelas, itu bang. yang jelas coba kalau ngajarin kamu yang jelas kok. Aku pikirlah pintu bisa terus kita bagi Kamu ngajarinnya nggak jelas kok. Ya apa? Goblok bang. Kumbayana kan nggak tahu apa-apa aja. Kamu sekarang udah tahu mana Kumbayana? Kebayang saya lu. Jangan main-main dengan saya. Ucup jangan ledek kamu ya, Cup ya. Ucup. Tenang, tenang. Cup tenang, Mas. Di kalau aku ketua kita petotin aku. Betul aku kecilik. Ada bola. Sudah tahu betul. Saya kakak. Apa makhluk seperti ini bisa menunjukkan tujuan hidup kita? Wah, Jelasin aja, Mas lah. gampang. Saya beli kodok, saya belok kanan. Belok. Ada sombong boleh buang. Manusia. Ini adalah salah satu murid, bukan ini gurunya. Ini sekarang udah pinter dulu, alah. Tapi saya tidak yakin dengan makhluk ini. Tuan oleh pekokan. Pandangan dulu saja. Oh, di kadang-kadang uang gedor. Uang gede coklat dalam itu. Belok kanan.
Kamu nih Cep, kamu jangan main-main. Tuh kan marah kamu sih. Lalu tanya belo bahaya belo. Ikut saja kau dengan dia. Kok wajib kebunga aku deket. Apapun yang di sana kau coba ikutin. Kalau kau berontak, kalau kamu tidak bisa nerima, boleh kau pulang. Ngaji ku ngantuk. Ya, kau kuat di sana ya. Tatuk. Baiklah manusia. Pesan saya untuk kalian. Berhati-hatilah. Karena mereka semua sedang mengejar kalian semua. Saya sendiri sudah dicap sebagai pengkhianat. Apa itu benerin dulu ya? Duit adalah Astaga. duit sangat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kan aku tidak Ikut Cep. Kamu Ini bawa orang disuruh jemput ini bro. satu. Ya udah kamu belajar dulu aja. Kau antarkan, bilangin. Biasalah, kau tahu kan? Nah. Ya, udah. Oh, Kali om langsung saling lagi. ada ketemu aku langsung salim. Hati-hati sih. Sudah cepat antarkan saya. Tuh kan Cep. Saya tidak ingin bermain-main dengan Rasain tuh. Tuh kan. Ya, satu-satu. Ya satu-satu. Siapa dulu itu? Ditanya. saya. Apa lagi? Harga kara. Siapa Sup? Harga kara. Kara. Oh ya. Subhanallah. Hati-hati deh kalau aku mau ketabrak wit ya. Terbangnya cepat sekali katanya. Kalau aku ya. Aduh, Mas. Banget. Tunggu sebentar ya. Iya. Apakah makhluk itu benar-benar mengantarnya? Kebawaan. Saya belum yakin dengan makhluk itu. Min. Amin. Aduh, ini tinggal amin lagi. Mas, kenapa nggak ucup lagi lah? Ucup biarin ngomong. Ngopo Itu lah. temenmu, si Ucup sudah membawakan sahabat baru lagi. Ini, ya, kamu lihat. Ngawanya apa juga? Hah? Ngawanya apa? Bawa pecut. Nggak pecut, nggak mecut kok. Yang kata sapi nih kan aku. Wah, sapi. Ya emang nggak ada sapi. Buat mecut kamu kalau ngeyel. Ini sekarang kau antarkan. Kenalan dulu. Biar Kenalan. Kecil-kecil banget. Cisim, nggak apa-apa. Kenalan kan nggak ada salahnya. Ngomongnya kali bentuk kan. Itu bukan bendo, senjata. Aduh, Ucup masuk. Udah kamu Bawa satu. bisa. Amin. Amin. Bos Amin apa bukan? Cepat angkatkan saya bersama harga kara. Kiko meluana, Iya, susulin sama temennya tadi itu. berapa tayang sih? Hah? Tayang mau, Ih, kamu Tanya ngapain? tayang enggak na, ngaji? tayang mau. Itu nih, ini saya nyong, Wih, sering nyong juga manin dia. Iya. Kan biceting kok. Ini tadi kena nyong. Malah kena. Cepat angkatkan saya. Tapi malah picatin aja, otak tuh tunangannya. Ucup sama angin sama sih ya. Kalau ada yang baru-baru, Gede bukan sih kayak. Kalau ngomong kayak gitu kamu malu-maluin. Mau mentok tuh bener dia. Yes. Sendiri. Baik teman-teman. Alhamdulillah. Ini Ngarangkoro dan harga kara sekarang menjadi anak buahnya Amin dan Ucup. Maunya ikut belajar bersama Amin dan Ucup dan Kumbayana ya. Berarti sekarang total ada berapa ini? Kumbayana, Amin, Kumbayana, harga kara. harga kara sama Minara Angkoro. Berarti di sana yang belajar tuh. Ya semoga
mereka menjadi makhluk yang baik, istiqomah. Amin. Amin lah. Ini kita belum opening Mas. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Baik teman-teman. Mohon maaf ini openingnya carry dikarenakan kita baru berangkat itu langsung dimasukin oleh Ningar Angkoro dan Argakara ya tadi. Menyampaikan atas kejadian kemarin, mengatakan bahwasanya prasasti Andung Waris yang sudah tertukar, bukan ditukar ya, atau dipalsukan oleh salah satu makhluk. Feeling saya yang menukar prasasti Andung Waris ini ada tujuan tertentu. Ya. Entah itu mungkin kekuasaan atau apa. Maka dari itu malam hari ini kita mau mencari sebenarnya itu apa yang terjadi. Bisa-bisa prasasti yang benar itu dimelenceng-lencengkan dan disalah-salahkan ya gitu. Terus syukur-syukur malam hari ini bisa bertemu dengan Sang Raja Kandarjaya dan Jakatreksa. Kita bisa bertemu dan bersilaturahmi, Sharing-sharing. mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Ningar Angkoro mengatakan bahwasanya mereka itu sudah salah paham terhadap kita. Berarti ya kita tidak bisa segampang itu ternyata teman-teman. Tapi tidak menjadi masalah. Itu memang sebuah bagian dari perjuangan, dan perjuangan itu kalau kita nikmatin insya Allah enak. Ya. Balasannya pengalaman ya. Untuk teman-teman yang belum sholat menonton video ini, silahkan tinggalkan video ini dulu. Sholat dulu, jangan tinggalkan apa yang menjadi kewajiban kita hidup di dunia. Mintalah selamat, mintalah kesehatan, mintalah rezeki yang halal dan melimpah. Amin. Berat. Untuk tim Kasih mintanya umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Sangat yo. Mana nih man? Om ikut bawang. Mana? Tim Kasih. Yuk berat sholat, yuk berat lah. Ini kita arahnya ke tempat kemarin berarti ya Mas? Sudah tobat. Di sekitar itulah ya. Tobat. Yang kemarin itu berat kan? Sholat. Hati-hati, mau dipanik. Mau panik. Jatuh tak ngomong, Mas. Ya, astagfirullah. Oke. Belum dipanik loh. Pak teman-teman, jadi ini saya nyalain kamera karena tadi ada kayak bola api ya Mas. Ya, anti tawa. Anti tawa. Berisi penyakit kiriman dari orang-orang yang seneng ya. Takutnya ada orang yang pergi ke hutan besoknya nginjek atau gimana loh. Kita harus fokus. Itu biasanya bisa nyangsong apa jatuh, Mas? Oh, kalau jatuh nginjek wah Luput ya. luput. Jangan jauh-jauh weh. Jauh-jauh wah. Ini nyasar apa gimana sampai? Bang, bisa lihat dari sini loh. Ya Allah. Putar. Kalem. Stop. Pegang apa itu? Makhluk ini ya. Gusuk, itu kan diri saya. Hah? Nyusup kan diri. Kau paluan. Zoom, coba. Udah. Diambil gambarnya. Oke. Apa ini fik tadi yang kita kejar ini bukan Mas? Bisa juga makhluk itu berupa wujud seperti api. Tadinya api, Mas. Astagfirullahaladzim. Sini. Siapa yang sampean? Tutup semua, hati-hati. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Astagfirullah. Siapa namamu? Ardopa. Ardopa. Apa yang sedang kau lakukan? Kau mengirim penyakit di sini. Mengamati. Mengamati sejauh mana kau melakukan keburukan itu. Kau mengenal saya? Betul. Saya Ardopa. Saya adalah pendahulu dari kerajaan Sengkolo Geni. Oh, Tenang. Tenang. kenapa? Saya bukanlah anggota kerajaan lagi, melainkan dahulu saya adalah seorang penasehat raja. Dan apa yang kau lakukan itu sama saja mengancam keadaan dari dua raja atau dua kerajaan yang sekarang sedang dalam proses peperangan. Mengancam katamu. Tujuan saya itu mendamaikan. Betul. Bukan untuk mengancam. Dan saya sudah mempunyai bukti yang kuat. Sebentar, kau di sini pemimpinnya. Ya, saya yang dituakan di sini. Siapa namamu? Nama saya tak perlu kau tahu. Saya hanya pura-pura bertanya. Saya sudah paham. Halo Manusia, So kenal. kau berbicara bukan kepada makhluk rendahan. Jadi berhati-hatilah saat kau berbicara. Barangkali kau mengucapkan kata yang salah. Kentut mulu. Sekarang saya sudah tahu semuanya. Apa yang kau tahu? Intinya, kedatangan saya sini mencari raja, jagat reksa, ataupun kandang saya. Dan kedatangan saya ke sini adalah untuk mengingatkan kalian yang kalian cari akan susah untuk ditemukan. Tidak. Seperti yang kalian tahu, terutama dirimu. Saya akan Tuanku mengatakan. Raja Gandarjaya dan Jagadarsa sedang lapar berlalu. Jadi untuk menghadapi manusia seperti kalian, tidak ada harapan sama sekali untuk kalian bertemu. Saya akan mengatakan kebenaran. Betul. Yang namanya benar, insya Allah pasti akan diberikan jalan. Yang namanya salah, mau sampai kapanpun Tetap akan salah. salah. Yang namanya bangkai mau disembunyikan sampai kapanpun pasti akan tercium baunya. Letang. Letang. Dan saya tadi malam sudah menunjukkan prasasti Andum Waris sudah tidak murni lagi, Betul. melainkan prasasti Andum Waris ada ikut campur tangan yang ingin dengan tujuan tertentu yang sampai saat ini belum saya tahu. Dan malam ini harapan besar saya tahu apa tujuan ditukarnya prasasti Andum Waris itu. Tapi saya nggak bodoh. Daripada saya raja secara langsung mengatakan kebenaran yang sudah saya ungkapkan dengan tujuan dan harapan dua kerajaan Jagadarsa dan Gandarjaya akan berdamai seperti semestinya. Masuk, Mas. Kau tak bisa menghalangi perjalanan. Kalian katakan salah, diganti, ada yang berubah, atau ada tangan yang ketiga Betul. yang kecampur dalam prasasti itu. Ya. Dan tangan ketiga itu adalah tanganmu sendiri. Saya sudah mengetahuinya. Manusia, tak perlu kau menuduh siapapun
atau tangan manapun yang mengganti prasasti itu, karena tanganmu sendirilah yang menggantinya. Coba kau buka tanganmu. Usah masuk. Tunjukkan ke depan mukamu itu. Tanganmu ini hina. Nih. Nih, saya tunjukkan padamu ini. Saya tidak ingin melakukan sebuah pertarungan denganmu. Saya bisa berkata-kata kepadamu sehingga kau segeralah bertobat, manusia. Takut paling Langkahmu ini sudah keterlaluan. Asal kau tahu, malam hari ini makhluk yang menjaga prasasti itu. Siapa bang namanya? Mingar Angkara. Angkara. Sekarang sudah ada di pihakku dan sekarang sedang menjalankan kebenaran. Mingar hanyalah penjaga. Tidak ada daya apa-apa di balik prasasti itu. Lah kamu itu siapa? Jabatanmu apa di kerajaan itu, ha? Sekarang saya adalah penentu di antara dua kerajaan yang sedang berperang. Di mana palu yang saya pegang ini adalah palu penentu sebagai hakim. Kerajaan mana yang mampu mengalahkan satu sama lain. Dengan palu itu terbukti siapa yang akan menang di antaranya. Kau yang bisa memutuskan untuk kemenangan itu? Tentu karena saya adalah penasehat raja terdahulu dari Sengkolo Geni. Jadi semua keputusan ada di tangan saya. Dan perlu diingat, kerajaan Sengkolo Geni bisa berdiri besar, kuat, dan sampai sekarang jaya. Bahkan setelah terbagi menjadi dua, itu adalah kerajaanku sebagai penasehat yang cerdas. Jadi saya ingatkan, kau berbicara denganku, berhati-hatilah. Siapa tahu dirimu salah berbicara. Keluar saja. Saya tak mau berhadapan denganmu. Kau seolah-olah di sini paling pintar, kau seolah-olah paling tahu, seolah-olah paling cerdas. Padahal kau ini adalah busuk. Langsung aja temuin rajanya aja mas. Kayak gini malah nyebelin. Saya paham. Kau Dua kerajaan yang besar ini terbangun karena nasihat saya. Kau katakan busuk. Tidak semua makhluk bisa secerdas saya, sepintar saya, untuk membangun dan menata sebuah kerajaan. tidak ada makhluk apapun. Gayamu saja itu sudah membuat orang muak. Karena gaya bicaramu juga membuat saya kesal. Tidak Terlalu ada, berbolak-balik berkata-kata. tidak ada makhluk yang pernah berjasa dengan benar itu menyombongkan jasanya sendiri. Betul. Kau menyombongkan seolah-olah kaulah yang paling berjasa di dalam kerajaan itu. Kalau kamu memang makhluk yang benar, tak mungkin kau berpamer kepadaku tentang hal itu. Masuk mas Kase. Dari situ saya sudah paham lah siapa dirimu, apa tingkah lakumu, dan apa tujuanmu. Pamer. Sudah cukup. Sudah. Saya tidak lagi membutuhkan cacian itu. Karena saya tinggi karena sebuah cacian itu sejak dulu. Jadi kau katakan itu tidak mempan kepada aku. Yang penting saya sudah membuktikan kepada tuanku Raja Sengkolo Geni apa yang telah dia capai itu kerajaanku. Itu dalam menjadi bukti tanpa harus kalian akui pun. Semua makhluk di kerajaan ini, di dua kerajaan yang ada, sudah mengakui keberadaan Udan, mengakui siapa aku sebenarnya. Dan saya ingatkan kalian tidak akan pernah bisa bertemu dengan raja walaupun itu satu dari mereka, karena mereka sibuk sedang berperang. Atau jika kau ingin menemui salah satu seorang atau seseorang yang bisa kau percaya untuk kau simpan, untuk kau berikan pesan itu kepada
Tuanku Raja, maka silakan kau temui. Akan saya pertemukan dengan dia. Bersedia? Ingat, saya ingatkan, yang kau lakukan ini sia-sia. Baiklah. Siapa? Apa? Kau boleh bebas memilih siapapun. Lumayan. Kau mengerti apa yang saya maksud? Renggana, Tuan Panglimaku. Renggana. Silakan. Tuan Panglima, itulah manusia yang telah membuat kekacauan di antara peperangan kita. Apa yang harus kita lakukan? Assalamualaikum. Tak perlu Tuan jawab. Soalnya perlu dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sampai bisa mendengar salam dari saya? Saya mendengar apa yang ucapkan. Sebutkan, apa tujuan kalian datang ke sini? Mereka ingin memberikan nyawa mereka kepada Tuhan. Tujuan saya datang ke sini, saya ingin bertemu dengan sang raja. Terserah dari sudut mana, Kandarjaya ataupun Jagadarsa. Maaf Intinya Tuhan, cukup satu saja. sudah saya jelaskan kepada dia. Mereka kan tidak bisa menemukan Tuhan Raja, tetapi mereka bersikeras Tuhan. Ini yang ditanya siapa, mulai jawab siapa. Kalian sudah mendengarkan. Tuh, sudah mengatakan Raja Kandarjaya, Jagadarsa. Begitu juga dengan Tuhan Jagadarsa. Beliau tidak bisa datang, bukan begitu, Tuan Panglima? Tentu. Akan baik-baik. Panglima, dengarkan saya. Kedatangan saya di sini tidak untuk menyerang, tidak untuk menyakiti, tidak untuk merusak kerajaan itu. Berbohong Tuhan. Saya ingin mengatakan yang sebenarnya. Saya ingin menjadi penengah di sini, karena di sini telah terjadi Mereka mencoba menghasut kesalahpahaman. bangsa kita, Tuhan. Itu hanya Dua. Apakah Panglima sudah tahu bahwasanya pedoman prasasti Andumaris sudah tidak murni lagi isinya? Saya mengatakan kepada Panglima bahwasanya pedoman Andumaris telah ditukar isinya menjadi isi yang sama. Dan di situ para pengikut kerajaan pada kelimpungan, pada salah mengonsumsikan prasasti. Berani-beraninya kau mengatakan. Saya mempunyai bukti. Apa buktinya? Ningar Angkoro. Bukannya itu adalah utusan sang penjaga prasasti Andumaris itu mengatakan kebenaran. Di situ telah terjadi kesalahan. Baru saya dibacakan 5 poin saja, saya sudah menemukan 2 kesalahan. Dan alhamdulillah, atas izin Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa menarik prasasti Andumaris keaslian yang ditulis langsung oleh Raja Sengkolo Geni. Tunggu, Tuhan. Dengarkan saya berbicara, Tuhan. Mereka lah yang sebenarnya melakukan sendiri apa yang mereka ucapkan. Dia berusaha menarik sesuatu di dalam batu itu, padahal mereka menulisnya sendiri. Karena ilmu mereka sama saja membodohi kita, Tuhan. Bagaimana saya bisa? Saya tidak pernah belajar tulisan bangsa goib, tulisan jin seperti itu. Saya tidak pernah bisa. Saya akui, Tuhan, dia bukan manusia biasa. Saya akui kehebatannya, tetapi pemikiran saya tidak bisa dibodohi, Tuhan. Itu adalah tanda kenapa bisa
kerajaan Sengkolok ini sampai sebesar ini dan terbagi menjadi dua. Itu karena pemikiran saya, Tuhan. Panglima, kau percaya dengan makhluk yang terlalu sombong seperti ini? Makhluk sombong seperti ini hanya merendahkan kerajaan, Panglima. Tuhan, sama saja dia mengatakan bahwasanya Tuhan bodoh. Jikalau memang prasasti itu sudah diganti sejak dulu, kenapa Tuhan yang pintar ini, Tuhan yang gagah perkasa ini tidak mengetahuinya sejak dulu? Tuhan yang pintar, seharusnya kalau ini diganti, pastinya Tuhan lebih mengetahui lebih awal daripada manusia bodoh itu, Tuhan. Ini mah ada bagusnya. Artopa, Tuhan. Artopa ini tidak pernah salah untuk menilai sesuatu. Panglima itu bagaimana? Adanya sampean diangkat menjadi panglima, tentunya sampean itu sudah teruji dalam bidang kepemimpinan. Kamu meragukanku manusia. Bagaimana sih saya tidak meragukan sampean? Sampean masih mendengarkan makhluk sombong seperti ini. Artopa. Dia adalah penasehat. Penasehat model seperti ini. Tidak ada penasehat yang mengaku dirinya itu hebat. Tidak ada penasehat yang mengaku dirinya itu cerdas. Tentu Tuan Panglima tahu, sebelum Tuan Panglima diangkat, saya sudah lebih dulu memberikan nasihat-nasihat saya kepada Tuan Sengkolok Geni. Jangan-jangan Raja Sengkolok Geni bahkan dia yang membunuh. Iya mas. Tidak hanya berusaha menukar prasasti itu, tetapi berusaha mencuci otak Tuan agar seolah-olah saya lah. Aku mencuci kamu tuh. Sungguh kejam manusia yang terlihat polos ini, Tuan. Kamu yang jujur dari tadi loh. Aku nggak tahu. Mungkin Tuan tidak tega melihatnya untuk terbunuh di tangan Tuan. Adalah seorang panglima yang sudah tidak diragukan lagi kebijaksanaan. Ya, Tentu. Saya silaturahmi ke sini dengan tujuan baik, mengatakan kebenaran. Kenapa ditutup? Ayolah berpikir jernih, Panglima. Tentu Panglima aku pintar dan bijaksana. Ingat Panglima, di prasasti itu tertulis bahwasanya manusia bukanlah makhluk yang pantas untuk menjadi saudara kita. Berarti iya tentu Tuhan, seperti yang dikatakan pada nomor 3. Bukankah Tuhan mengingatnya dengan jelas? Berarti manusia ini yang membuat geger. Pedoman itu apakah mengajarkan kebaikan, Panglima? Tentu. Dan Apakah boleh mati. kapan kita ngomongnya mas orang ini? Dia jujur dulu dari tadi. Nomor 3 Tuhan, manusia tidak akan pernah bisa bertobat Tuhan. Apakah kebaikan memusuhi makhluk lain? Bukannya kita diciptakan, kita berdampingan dengan tujuan yang baik dan benar. Rahmatan lil alamin, menjaga sesama ciptaan. Tuh. Tuhan, tentunya Tuhan tidak meragukan Kamu lagi. betapa kewibawanya dan betapa kebijakannya dari seorang raja Sengkolok Geni untuk membuat sebuah peraturan, untuk menjadi sebuah pedoman. Tentu sudah banyak pertimbangan Tuhan. Apakah benar? Mungkin dulu Raja Sengkolok Geni sudah berusaha mengingatkan manusia, tetapi mereka tetap bersikukuh di dalam ajaran-ajaran. Panglima, apakah benar seorang yang sangat berwibawa, Raja Sengkolok Geni, menuliskan dan menyuruh para pengikutnya untuk memusuhi kami? Ya, Apakah kebijaksanaannya itu bisa bisa enggak tuh? Apakah itu tidak terlalu diragukan, Panglima, atas kebijaksanaan dari Raja Sengkolok Geni itu? Yang ditanya panglima ini. Tentu tidak. Bilangnya masuk mbok. Tapi ingat, adanya sekarang itu karena ada masa lalu Tuhan. Adanya peraturan itu karena ada sebuah kesalahan di masa lalu Tuhan. Yang ditanya sama panglimanya. Yang ditanya panglimanya lu.
Kamu itu jocok Dari dulu tidak mungkin Raja Sengkolo Geni tidak melakukan apapun. Buka hatimu, Panglima. Nah betul. Tuh Terlalu Panglima, tertutup rapat. ayolah Panglima. Hati nuranimu mana? Kebijaksanaanmu mana sebagai Panglima? Kau lebih percaya mana Tuan Panglima? Dia adalah manusia yang baru pertama kau jumpa. Sedangkan saya telah menuntun kerajaan Iya Ki. Raja Sengkolo Geni sejak dulu sampai saat ini, sehingga tercipta dua kerajaan yang sangat besar. Itu karena siapa? Ingatlah Tuan Panglima. Kali ini Mas. Baiklah, silakan Tuan Panglima. Tuan yang sangat cerdas, Tuan yang sangat pintar, tentu akan Terkadang dalam hidup ini musuh terberat adalah makhluk yang terdekat dengan kita. Betul. Silakan Tuhan mau percaya yang mana. Silakan Tuhan akan menyampaikan kepada Tuan Raja Jagatrekso maupun tidak, itu adalah hak Tuhan. Tuhan Panglima sejati di kerajaan ini. Tuhan akan menentukan sendiri, silakan. Panglima mau Silakan Tuhan. Ayo Panglima, mana bijaksanaanmu Panglima? Pikirkan dengan hati nurani Panglima. Kenapa kau goyang? Bahkan termasuk saya membela Tuan Panglima Jagatrekso dibandingkan daripada kerajaan Tandang Jaya. Padahal saya yang memegang balik ini. Tentunya itu adalah tanda bahwa saya sayang kepada Tuan dan kerajaan Jagatrekso. Bukan begitu Tuan? Terima kasih Tuan. Apa yang tidak untuk Tuan? Panglima paham itu masuk. Atau mungkin Tuhan ingin menghabisinya? Silakan Tuhan. Saya hanyalah seorang penasehat, sesosok penasehat yang hanya bisa berbicara, tetapi tidak memiliki apapun, hak atas apapun. Jadi Tuanlah yang bisa menentukan. Bahkan saya tanpa Tuhan itu bukanlah apa-apa. Bukan begitu Tuhan? Tentu. Ya sehat ini Mang katanya. Kamu sehat dan bro. Tujuanmu mau kemana? Bertemu dengan Raja. Tidak semudah itu. Cepatlah dulu. Ini sih Mas yang satu. Kalian sudah mendengarnya sendiri. Kenapa kalian masih di sini? Kuingatkan baik-baik. Cepatlah pulang. Daripada abdi-abdi dari kerajaan ini, saya perintahkan untuk menyeret kalian. Cepatlah pulang. Saya tidak akan pulang sebelum saya bertemu dengan Raja. Paling tidak saya tahu keberadaannya ada di mana. Tentunya dengan saya bertemu dengan Raja, saya akan merasakan kebijaksanaannya. Saya akan merasakan betapa berwibawanya dan kecerdasannya. Tidak dilakukan lagi seperti Panglima ini yang sangat mudah dihasut oleh setan. Model seperti itu. Bukankah itu kurang ajar Panglima? Panglima mungkin dia tidak ingin memundurkan satu langkahnya, tapi Panglima bisa mendorongnya keluar dari sini. Itu adalah kekuatan Panglima. Bagiku terlalu mudah. Mereka sangat keras kepala Panglima. Terus ini jin umur. Terus pukul-pukul. Mereka ingatkan baik-baik. Sudah dijelaskan oleh Ardopa. Sudah dijelaskan oleh kalian tidak perlu menemui raja. Kalian tidak usah berambisi menemui beliau, ya, karena dia ada urusan yang lebih penting. Jangan kalian tidak usah menambah urusan-urusan cepat kalian. Saya ingatkan lagi untuk kalian manusia, seandainya kalian bertemu dengan Tuan Raja dari Jagatrekso dan kalian menanyakan tentang kebijakannya, maka Tuan Jagatrekso akan menanyakan kepada aku. Jadi
Percuma kalian bertemu dengannya. Karena dengan bertemu dengan saya, kalian sudah merasakan kebijaksanaan. Bijak. Bijak apanya ya, Mbak ya? Baiklah, Tuhan. Kita biarkan Mas. Atau Tuhan ingin menyerang, saya persilahkan Tuhan. Lebih baik. Saya tidak akan menyerang. Tapi saya akan menunjukkan kebenaran itu kepadamu, Panglima. Lihat apa yang akan terjadi. Mas, hati-hati, Mas. Stop nih. Tuhan, janganlah ragu-ragu Tuhan. Berikan mereka apa yang seharusnya mereka terima Tuhan. Mas, hati-hati, Mas. Astagfirullah. Mas, hati-hati, Mas. Daripada saya mati. Astagfirullah. Datang menghabiskan dia. Urus dia. Panglima pasti Tidak perlu. Seret dari wilayah ini. Panglima apaan sih, Mas? Berikan saya hak dan wewenang untuk memerintahkan beberapa bagian dari yang Tuhan pimpin itu untuk mengajar Panglima. urus mereka. Terima kasih atas kepercayaannya. Panglima model apa ini lah? Panglima kok plan. Pelintang Panglima. Kata-kata seolah meragukanku sebagai panglima. Tenang Tuhan, akan saya urus. Tuhan akan memiliki banyak kepentingan di sana. Tuhan. Panglima kok nurut sama penasehat ya gitu. Tuhan urus ini akan saya selesai. Dengan kepercayaan Tuhan, semua selesai. Bagus. Jangan biarkan mereka masuk. Bantu Tuhan. Bah, urusin bah. Sudah dengar. Males lah. Saya hanya tinggal. Maka mereka semua akan datang dan mengajar kalian. Jadi saya berikan kesempatan untuk kalian pulang. Jika kalian tidak tahu jalan pulang, maka akan saya tunjukkan. Musibah bagimu besok. Nah, Sampai jumpa. Mas. Gimana ini, Mas? Panglimanya terhasut loh, Mas. Maksudnya gimana, Dik? tanpa saya jelaskan, tentunya kita sudah tahu. Bisa mudah kita bisa lanjut. Aduh, Pak. Budik. Ini kita harus menggunakan cara lain, karena di sini ada makhluk yang ngomongnya itu kita ngomong seucap, dia itu mempunyai puluhan ucap. Kamu ucap ya, sepur enggak berhenti. Dan yang jadi fatalnya, parahnya, kerajaan itu sudah terlalu mempercayai makhluk Ardopa namanya. PA Mas. Ardopa. Ya, Ardopa. aduh PA. Ya. Mas kan ngomong suka apa biru dong. Lanya banget apa, Mbah? Lah, Enggak lancar lagi. oke. Ardopa ya. Gergeten saya melihat orang seperti itu ya. Makhluk ya. Langsung di ini aja sih. Cikrep apa di Ya nggak boleh lah. Kalau nanti bentuk. ya kita doakan saja semoga Ardopa nanti menjadi kawan kita di pondok ya, yang kakung loh. Ya enggak apa-apa sih, yang penting jangan bergerak. ikut kita lah. Nanti malah kita baru ngucap. Iya. Mencocos kayak Teman-teman, kami mau istirahat dulu ya. Ya mungkin nanti kami lanjut pulang ya, nggak tahu, makanya saya tutup dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Nusantara dan salam Om Swastiastu. Swastiastu. Jangan lupa Beli coklat
pengusir derita gundah gulana dan galau merana. 200.000 hubungi 082135932226. Halo bawah, yuk beli jaket pengusir derita gundah gulana dan galau merana, kering masuk. Terima kasih. Terima kasih. Tadi ada PA suruh promosi.